Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Semua dalam keadaan baik. Amin. Dalam keadaan sehat. Yang bersuka cita angkat tangan. Puji Tuhan. Yang diberkati angkat tangan. Lambaikan dulu ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Ada suatu kebanggaan, ada suatu kerinduan kita boleh berada di tempat ini. Kita sama-sama datang kepada Tuhan karena Dia yang senantiasa setia memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada Engkau karena kebaikan-Mu selalu ada bagi kami. Pemeliharaan-Mu sempurna kepada kami, Tuhan. Mungkin kami tidak mengerti cara-Mu bekerja, tapi kami yakin, kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena hidup kami selalu Engkau perhatikan. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan dengan kerinduan karena kami ingin memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu dan bersorak bagi nama-Mu yang luar biasa itu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami dengan setiap suara kami, dengan setiap kekuatan, biarlah kami boleh memuji Engkau dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita mau bersyukur pada Tuhan atas kebaikan-Nya, atas pertolongan-Nya. Jangan pernah ragu sebab Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Mari bertepuk tangan semuanya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari kita bersorak lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Mari kita bergerak. Sama-sama katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat. Semuanya siap melompat, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari bertepuk tangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Lebih keras lagi.
sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Amin. Na 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 na. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan itu baik, amin. Tuhan kita ajaib, amin. Luar biasa. Mari kita bersorak lebih lagi, lebih dahsyat buat Tuhan kita yang sungguh ajaib, sungguh perkasa, yang sanggup menolong hidup kita kapanpun dan dimanapun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan. Mari gerakan tubuh kita buat Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Boleh sekali lagi kita katakan tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kemurahan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, oh, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari bertepuk tangan, mari sembah Dia. Yesus namanya, Raja mulia.
Mari lebih dahsyat lagi katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua bertepuk tangan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan, Raja mulia, Raja mulia. Yesus Raja mulia, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku terkasih. Kita mau lebih dahsyat lagi, kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan kita. Engkau sungguh besar Tuhan, kesetiaan-Mu tidak terhingga Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, sebab Engkau layak disembah, diagungkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selama-lamanya mau menyembah Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama katakan, ku tinggikan Kau,
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, selama-lamanya. Kami sembah Engkau, Kau yang layak dipuji, disembah. Kami tinggikan, kami sembah, kami puji Yesus. Hanya Kau satu-satunya Tuhan yang benar, yang sanggup lawat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau satu-satunya yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang sanggup membebaskan kami dari setiap belenggu dosa. Kami tinggikan Engkau saat ini, kami sembah Engkau saat ini dan selama-lamanya. Biarlah dengan suara kami, dengan pujian ini, Engkau disenangkan Tuhan. Sebab tiada kata yang bisa, yang dapat kami ungkapkan untuk membalas kebaikan-Mu. Biarlah kami saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati dan penuh sukacita, meninggikan nama-Mu selama-lamanya. Sebab Engkau melebihi segala-galanya. Mari jemaat Tuhan, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan dengan kedalaman hatimu dan kesungguhan jiwamu. Sembah Dia lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sembah Tuhan Yesus, sembah Allah yang benar. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selama-lamanya Tuhan, kami milik-Mu dan kami akan menyembah Engkau. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang berkuasa di dalam alam semesta ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa setiap persembahan dan persepuluhan kami Tuhan, komitmen kami di hadapan Engkau. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan dan persepuluhan kami. Biarlah hati kami Engkau selidiki Tuhan,
sebab kami mau datang memberikan dengan sukarela, dengan sukacita, sebab Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu, bahkan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang bawa persembahan persepuluhan ini ke dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan kami Tuhan. Engkaulah tempat kami berlari dan berseru. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi. Saya undang pendeta Thomas. Itu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh menyembah Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami kagumi karena kebesaran Tuhan yang tidak terdandingi. Bapak, kami belajar firman-Mu pada pagi hari ini, biar dengan kebesaran Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan, keagungan Tuhan, kami sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kami serahkan kepada Bapa, biar Roh Kudus menolong kami, menuntun kami pada saat kami belajar firman-Mu ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang juga sebentar mereka akan memisahkan diri dengan kami. Mereka akan belajar firman, belajar ibadah dengan cara mereka sendiri. Tuhan, kiranya Engkau memberkati guru pembimbing, Roh Kudus memimpin mereka semua sehingga nama-Mu dipermuliakan. Bila anak-anak itu bertumbuh semakin besar, semakin dikasih Tuhan, semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami menaikkan doa kami ini. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan? Saya sangat berbahagia hari Jumat yang akan datang kami tambah cucu satu. Perkiraan dokter akan melahirkan Ibrahim melahirkan putra yang kedua. Menurut perkiraan dokter seorang laki-laki dan mengalami proses sesar pada hari Jumat tanggal 6 September itu perkiraan dokter. Tolong doakan supaya semuanya berjalan dengan lancar, semuanya sehat, dan itu menjadi berkat bagi kami semua khususnya. Saudaraku, pada saat kita bicara mengenai berbahagia, pasti banyak orang memulai mencari tentang apa yang dimaksud berbahagia, dan bahkan banyak orang juga mempunyai metode berusaha mendapatkan metode yang disebut dengan berbahagia itu apa. Nah, saya berbahagia ketika besok Jumat kami menambah cucu satu ya. Itu membuat saya berbahagia, khususnya saya. Ada orang yang bergumul untuk pekerjaannya, dan pada saat
dia diberkati pekerjaan, dia berbahagia karena mengharapkan dengan pekerjaan itu sungguh-sungguh hidupnya akan semakin berbahagia. Ada orang yang berbahagia jikalau dia mendapatkan bonus dari kantor. Ada yang berbahagia jikalau mereka bisa mencapai jenjang pendidikan yang sangat diharapkan. Ada yang berbahagia jikalau mendapatkan jabatan yang sangat diharapkan dan sebagainya. Ada banyak sekali tentang metode atau cara orang mendapatkan kebahagiaan. Saudaraku, tapi semua itu hanya pengertian manusia. Kenapa? Kadang-kadang dengan bertambahnya cucu pada saya, itu bisa juga membuat saya nggak berbahagia. Pada saat saudara sedang mendapatkan pekerjaan, ada bonus dari kantor, ada jabatan, kadang-kadang justru pekerjaan, jabatan, dan harta yang melimpah bisa membuat saudara tidak berbahagia. Pada saat seseorang mendapatkan pendidikan yang tinggi yang diharapkan itu, tapi juga belum tentu dengan pendidikan yang dicapai itu membuat dia berbahagia. Kenapa, saudara? Karena kebahagiaan itu tidak ditentukan dengan apa yang kita dapat. Pendidikan, karir, keluarga, dan sebagainya. Kalau kita membuka firman Tuhan, di dalam firman Tuhan tema kita hari ini adalah berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Kita akan membuka dalam Amsal pasal yang ke-28. Amsal 28 ini saya siapkan di slide ini. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini, Amsal 28 ayat yang ke-14. Kita baca, kita mulai. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi apa yang kita dapatkan, yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan, semua itu pada saat kita dapatkan, belum tentu kita mendapatkan kebahagiaan. Bisa justru mendapatkan malapetaka. Saya pernah menolong satu keluarga, mereka mendapatkan warisan dari keluarga cukup besar. Mereka punya 5 anak dan warisan itu cukup besar. Dan ternyata dengan warisan itu menyebabkan malapetaka bagi keluarga itu. Yang semula keluarga itu berbahagia, rukun, tapi dengan warisan itu justru mereka satu sama lain berantem. Jadi justru mengalami malapetaka, bukan bahagia. Ada juga orang yang justru mendapatkan jabatan di kantor, justru dalam keluarganya juga terjadi malapetaka, bukan bahagia. Nah, saudaraku, jelas sekali bahwa kebahagiaan itu akan didapatkan, akan kita dapatkan suatu hal yang pasti jikalau kita takut akan Tuhan. Seorang pria dan wanita akan menikah, mengharapkan mereka berbahagia. Tapi juga justru pernikahan itu bisa menjadi malapetaka jikalau dilakukan tidak dengan takut akan Tuhan. Jadi intinya itu, saudaraku, apa yang kita dapatkan, yang kita kejar dan membuat kita tidak takut akan Tuhan, itu akan berdampak malapetaka. Tapi kalau kita lakukan dan kita takut akan Tuhan, itu akan membuat kita berbahagia. Nah, kita akan belajar pagi hari ini tentang berkat apa yang kita dapatkan pada saat kita takut akan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang orang yang setia pada Tuhan, dia setia ibadah, gitu ya, setia berdoa. Tetapi ternyata apa yang dilakukan itu hanya fisiknya saja. Mereka ibadah ternyata tidak dilakukan dengan
kedalaman hubungan dengan Tuhan. Jadi spesifik saja. Mulutnya komat kamik memuji Tuhan. Tapi sungguhnya hatinya tidak sampai itu. Hanya dalam mulut saja memuji Tuhan. Tapi hati hampa. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, oleh sebab itu kita harus belajar bagaimana kita takut akan Tuhan. Ada contoh, suatu hari seseorang yang bekerja di kantor itu sengaja pulang agak malam, nunggu teman-temannya pulang dulu. Dan ketika teman-temannya sudah pulang semua, dilihat semua kosong. Lalu orang ini, karyawan ini mulai memasukkan mobilnya. Awalnya mobil diparkir di halaman kantor dan setelah itu dimasukkan dalam ruangan itu. Dan orang ini mulai memasukkan barang-barang. Ada laptop yang diambil, dimasukkan di mobil mereka. Ada kamera yang dimasukkan di mobil mereka. Bahkan ada meja yang dimasukkan di dalam mobilnya. Ada banyak sekali barang-barang itu. Dan betapa terkejutnya ketika seorang temannya menegur. Dia kaget sekali. Kenapa? Karena dikira sudah semuanya sudah pulang, tapi temannya itu sedang ada di kamar mandi. Begitu keluar kamar mandi, dia melihat, kamu mau kemana akan barang ini? Itu kan barang kantor. Kau mencuri ya? Ingat loh, Tuhan tahu loh apa yang perbuat kamu tuh. Lalu bapak ini berkata, ya udahlah, udah, saya nggak jadi mengambil. Kamu saksinya ya. Lalu dia mengeluarkan lagi barang yang di mobil itu dikembalikan di tempatnya. Satu persatu diambil. Kamu lihat semua udah saya kembalikan ya, jadi saya nggak jadi mencuri. Lalu bapak yang mengambil barang itu berkata, sesungguhnya saya itu nggak takut kalau Tuhan tahu. Saya nggak takut kalau Tuhan tahu. Kenapa ya? Tuhan tuh nggak suka ngomong-ngomong. Pasti Tuhan nggak ngomong-ngomong, jadi nggak ada yang tahu. Tuhan tahu, saya nggak takut. Karena Tuhan nggak suka ngomong-ngomong. Tapi sekarang saya takut. Karena yang tahu itu kamu. Dan kamu pasti akan ngomong-ngomong ke teman-teman. Bahkan mungkin kamu akan ngomong ke bos, sehingga saya bisa dipecat. Cepat ya. Maaf ya saudaraku, lidah saya sering keliru. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang dilakukan banyak orang. Dia lebih takut jikalau teman atau orang yang tahu. Kenapa? Karena dia berpikir kalau orang lain atau teman kita yang tahu, pasti teman ini akan ngomong-ngomong ke orang lain. Dan pasti semuanya akhirnya tahu. Itu sebabnya banyak orang yang tidak takut kepada Tuhan. Nah, saudara, ini bahaya sekali. Orang ini menganggap bahwa Tuhan itu tidak akan berbuat apa-apa. Tuhan itu bertentangan dengan yang dia katakan. Tuhan berfirman, Tuhan mengatakan tidak suka dengan kebohongan. Tapi kelihatannya kenapa Tuhan membiarkan orang yang bohong? Membiarkan orang yang melakukan kejahatan. Tapi kalau manusia tahu kejahatan kita, pasti teman kita orang itu langsung menyampaikan ke orang lain, sehingga kita lebih takut kepada orang. Sama seperti bapak di kantor ini. Dia berkata, saya nggak takut kalau Tuhan tahu. Tetapi saya takut karena engkau yang tahu. Dan kamu pasti akan memberitahukan ke teman-teman, bahkan ke bos. Itu yang saya takutkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membuka dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai 13, firman Tuhan berkata demikian, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah
dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Kata baik keadaanmu menguatkan suatu keadaan yang bahagia. Jadi kuncinya adalah takut akan Tuhan. Kita harus memiliki perasaan hati yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Dan menjadi masalah apa pengertian atau makna takut kepada Tuhan. Saudaraku, ketika kita bicara takut akan Tuhan, ini pengertian yang salah seperti ini. Wah, saya takut pada Tuhan, karena Tuhan pasti akan masukkan saya ke dalam neraka, akan menghukum. Wah, saya takut pada Tuhan, kalau saya nggak beribadah, saya takut nanti jangan-jangan usaha saya bangkrut. Ini pengertian yang salah. Takut di sini diartikan secara negatif. Takut masuk neraka. Takut dihukum. Tapi yang benar bagaimana pengertian takut akan Tuhan? Maknanya adalah kita menyadari benar. Mengapa kita takut pada Tuhan? Karena Tuhan adalah Allah, pencipta, yang menciptakan saudara, menciptakan saya, yang memberikan pekerjaan saudara, yang mempercayai saudara, yang memberikan kesehatan saudara, dan sebagainya. Dia menciptakan segalanya itu dari Tuhan. Sehingga kita harus memuja Tuhan, harus menyembah Tuhan. Jadi takut Tuhan harus dimaknai, kita harus memuja Tuhan. Karena Allah sebagai pencipta, karena Allah yang memberkati, Allah yang memberikan segalanya. Pada sampai saat ini semua itu adalah dari Tuhan. Dan kita sadar bahwa Allah itu adalah juga sebagai hakim yang akan mengadili, yang tidak kompromi kepada dosa. Itu sebabnya kita segan kepada Tuhan. Dan kita berusaha menjaga kehidupan kita supaya hidup kudus. Kata kudus bukan berarti sempurna. Gak ada orang sempurna, tapi batasan kudus yang seperti saya sering katakan itu sederhana, saudaraku. Kita mempunyai progres ya. Kalau hari ini saya lebih baik daripada kemarin, dan besok lebih baik dari ini, dan seterusnya, itu berarti kita udah menuju kepada kekudusan. Walaupun kita masih bersalah, walaupun kita masih jatuh dalam dosa, tapi kalau kita berkata, bertekad, besok saya harus lebih baik dari hari ini, itu merupakan suatu proses kita mencapai kekudusan. Jadi kita harus segan kepada Tuhan yang menghakimi kita. Takut kepada Tuhan juga kita berarti menghormati Dia. Menghormati Allah. Allah yang mengasihi kita sebagai Bapa. Yang rindu bersekutu dengan saya dan saudara. Tuhan merindukan saya dan saudara untuk bersekutu kepadanya. Sama seperti orang tua yang merindukan anak-anaknya datang kepada orang tua itu. Ada banyak sekali ilustrasi-ilustrasi yang ada nyata sekarang ini. Ada seorang ibu yang sudah sepuh, sendirian di rumah. Rumahnya cukup berada, ada kalanya rumahnya sederhana. Ibu ini hanya pagi, siang, sore, setelah mengerjakan pekerjaan rumah, ibunya duduk di pintu atau depan teras rumah yang sederhana itu. Dia berkata, "Nak, kenapa kamu nggak mampir ke sini? Kenapa kamu nggak datang? Saya merindukan kamu, Nak." Satu saat anaknya memberitahu akan datang pulang. Ibu ini sangat senang sekali. Dia menyiapkan sebaik mungkin untuk anaknya ini. Kenapa? Dia sangat rindu. Dia merindukan kehadiran anak-anaknya. Satu saat
Saya pulang waktu ibu saya masih ada, saya pulang dan saya lewat rumah saya itu nyasar, saudara. Waktu nyekar ke makam ibu saya juga, yang saya sekar bukan makam ibu saya, makam orang lain. Waktu pulang di rumah kami itu, karena rumah tentara itu kembar semua, pagarnya kembar semua. Saudara. Jadi saya lewat, mana tuh rumah kita, mana tuh? Waktu saya berkata, Bu, waktu itu masih hidup ya, belum nyekar, tapi waktu, Bu, kok saya tadi kok kebablasan loh. Ibu saya berkata, iya itu karena kamu saking jarangnya pulang. Wah, hati saya tersentak, saya. Karena kamu saking jarangnya pulang. Waktu sudah meninggal, ndelara salah menyekar makam orang, saya sekar. Saya bangga. Saya foto, saya sharekan ke foto keluarga, WA keluarga. Kakak saya berkata, loh, kamu nyekar siapa? Kan ibu, bukan, itu sebelahnya. Wah, saya malu, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, walaupun ibu saya sudah tidak ada, bapak saya sudah meninggal, tapi saya sempatkan kalau saya pulang ke kampung halaman saya sempatkan saya menengok makamnya, saudaraku. Bukan berarti saya menyembah, enggak, tapi saya tetap menghargai. Bagaimana juga inilah orang tua kami. Ya, tidak harus menekan bawa ke bunga, enggak. Kebetulan bapak saya dimakamkan di makam pahlawan, sehingga enggak perlu itu. Tapi saya tetap menengok baru sebentar. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan merindukan sebagai Bapa yang sangat mengasihi kita. Jadi kalau kita takut akan Tuhan bukan berarti takut dihukum, tidak. Tapi justru makna positif. Kita harus menyembah Tuhan, memuja Tuhan, Sang Pencipta. Harus segan kita harus menjaga hidup kita dalam kekudusan. Karena Allah yang telah menyucikan kita. Kita datang bersekutu kepada Tuhan pribadi, bukan hanya di gereja saja, tapi pribadi perlu kita ada persekutuan pribadi. Karena Bapa sangat merindukan kita bersekutu kepadanya. Nah, kemudian apa dasar takut akan Tuhan itu apa? Kalau kita melihat dalam Keluaran pasal 18, saudaraku, pasal 18 di dalam kitab Keluaran itu, pasal 18, ayat yang kedua sampai yang ke-21 dikatakan demikian. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat, sabung menyabung. Ini proses ketika Tuhan akan datang ke bangsa Israel ya. Ini terjadi peristiwa yang luar biasa, menggemparkan. Ini bukan cerita, bukan dongeng, tapi ini fakta. Bagaimana kedahsyatan ketika Tuhan akan datang menemui bangsa Israel ini. Ada peristiwa yang luar biasa. Ayat 19. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Betapa dahsyatnya Tuhan. Bangsa Israel gemetar karena begitu dahsyat Tuhan. Ayat yang ke-20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa.
Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekat embun yang kelam di mana Allah ada. Saya mau jelaskan ini Bapak Ibu, ini sebentar saya jelaskan ayat ini sebentar. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini ada dua kata yang ditulis itu, takut akan Tuhan, tapi maknanya sangat berbeda. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Di dalam ayat yang ke-20 bagian berikutnya dikatakan, maksud untuk mencobai kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia. Jadi ada dua takut di sini. Ayat yang 20 itu. Ayat yang 20 bagian A dikatakan jangan takut. Ini artinya ketakutan kepada Tuhan. Ketakutan kepada Tuhan. Tetapi dalam takut yang ke-20 ini, bagian kedua tadi dikatakan jangan takut. Supaya apa? Supaya kita takut akan Allah tadi, yang kedua tadi, pengertian yang benar. Saya suka contoh begini. Takut yang pertama dalam ayat yang 20 bagian A tadi, seperti kalau saya takut singa. Saya kalau takut singa, pasti saya akan lari menjauhi singa itu. Karena saya ada ketakutan kepada singa. Saya takut kepada ular. Begitu saya melihat ular, saya lari menjauhi ular itu. Karena saya takut kepada ular. Kenapa? Karena singa itu jahat. Kalau saya mendekat pada singa, saya pasti akan diterkam. Terus sebabnya saya takut, saya menjauhinya. Nah, beda dengan takut akan Tuhan di sini, karena bukan menjauh. Kalau kita takut pada Tuhan bukan menjauh, tapi mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ini Bapa yang baik. Sehingga kita harus mendekat pada Tuhan. Jadi bukti kalau kita takut pada Tuhan, kita harus mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Bapa yang sangat baik. Beda dengan saya takut kepada singa. Saya menjauhi karena saya tahu bahwa singa ini jahat. Singa ini ganas akan menerkam saya. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, yang disampaikan di sini adalah suatu hal yang sangat penting. Jadi dikatakan dasar kita takut akan Tuhan adalah mengenal Tuhan. Tingkat pengenalan kita kepada Tuhan itu menentukan tingkat penyembahan kita kepada Tuhan. Semakin kita takut pada Tuhan, semakin kita menghargai Tuhan sebagai Sang Pencipta, semakin kita mengenal Tuhan sebagai Allah yang telah menguduskan kita, semakin kita mengenal Tuhan sebagai Allah yang mengasihi kita, maka kita mendekat kepada Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan. Menyembah, jadi semakin kita mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, dibuktikan dengan semakin kita dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, pasti dia akan menyembah Tuhan dengan baik. Karena dia tahu Tuhan itu siapa. Tuhan Maha Dahsyat, akan mengagumi kehebatan Tuhan. Tuhan Maha Kudus, ya, menguduskan kita. Tuhan mengasihi kita, itu yang menyebabkan kita takut pada Tuhan, sehingga kita mendekat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang sungguh-sungguh suka menyembah Tuhan itu pasti akan setia menyembah Tuhan. Setia datang kepada Tuhan. Menyampaikan segala kepada Tuhan. Bukan hanya kalau bertemu saja,
Ada banyak orang Kristen, kalau perlu aja datang Pak Tuhan, datang doa puasa, datang doa, setiap acara doa, minta doakan, setelah nggak ada perlu, bye-bye gitu. Ini banyak orang Kristen, saudaraku. Ada banyak orang yang paling nggak ada beberapa jemaat dulu gitu. Kenapa nggak datang lagi doa? Ya apa Pak, mau semua anak-anak sudah beres kok. Anak saya udah beres semua. Yang satu udah kerja, yang satu sedang kuliah, apalagi saya doakan, sudah beres. Jadi pasti orang ini tidak mengenal Tuhan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan ini sangat menentukan kualitas kita menyembah Tuhan. Dulu kita waktu dengan pola ibadah yang lama, seringkali ibadah itu sampai ngobrol. Kenapa ya? Ya udah nanti ya. Nanti habis kebaktian ya kita ngobrol ya. Sebentar, saya ngomong, saya tunjukkan ini loh. Itu ibadah. Pasti orang itu nggak mengenal Tuhan. Kenapa nggak takut kepada Tuhan? Sehingga nggak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Lah saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan mengenal Tuhan. Memiliki hati yang sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, pasti kita akan takut kepada Tuhan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang kita bacakan tadi, misalkan ayat yang ke-20 tadi, di situ disebutkan, saya ulangi lagi, kata yang ke-20 dikatakan takut. Bangsa Israel takut kepada Tuhan, reaksinya menjauh dari Tuhan. Tetapi Musa takut kepada Tuhan, Musa justru mendekati di mana hadirat Tuhan ada. Sangat berbeda. Saya takut dengan singa karena saya tahu singa itu jahat. Sehingga saya menjauhi. Tapi kalau saya tahu bahwa Tuhan itu baik, saya harus mendekat kepada Tuhan. Jadi takut itu dibuktikan dengan mendekat kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang ketakutan akan Allah akan menjauhi Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Allah seperti Musa itu akan mendekati pada hadirat Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang mana. Bapak Ibu suka mendekat, itu berarti saudara takut pada Tuhan. Atau saudara ketakutan karena Tuhan dalam benak saudara, wah nanti akan menghukum saya, wah saya akan dimasukkan dalam neraka. Ya karena ketakutan itu lalu menjauh saja, karena berpikir Tuhan itu jahat itu, sejahat itu. Yang ketiga, dampaknya apa? Dampaknya seperti tema ini, berkatnya apa? Apa yang didapatkan orang yang takut akan Tuhan? Apa berkatnya? Yang pertama, hidupnya akan berbahagia. Kalau kita membuka dalam Mazmur pasal 112 ayat yang 1 sampai 2, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi orang yang takut akan Tuhan yang pertama berkatnya adalah akan bahagia. Akan bahagia, bukan hanya diri sendiri, tapi dikatakan Mazmur 112 ayat kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi. Jadi bukan hanya kita, tapi anak cucu kita akan mengalami hidup yang bahagia jikalau kita takut akan Tuhan, selalu mendekat kepada Tuhan,
ingin mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal kehebatannya, mengenal kekudusannya, mengenal kasih-Nya, mengenal segalanya, sehingga menyebabkan kita takut akan Tuhan. Kita nggak berani macam-macam, karena Tuhan begitu baik pada kita. Jadi akan diberkati Tuhan. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-20, saudaraku. Mazmur 31 ayat 20 dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang-orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang-orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Dikatakan di sini ada yang orang dikatakan alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan. Jadi Tuhan menyimpan. Tuhan menyimpan. Apa yang disimpan? Segala kebaikan Tuhan itu disimpan untuk diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Kalau disimpan menunjukkan belum sekarang, atau mungkin sudah sebagian. Saya ambil contoh, kalau Bapak Ibu pesan makanan melalui makanan online dia, pesan, bayar, belum ada kan? Belum ada. Kadang-kadang waktunya ada yang 10 menit langsung nyampe. Tapi ada yang setengah jam, pernah 2 jam belum nyampe, ternyata nyasar. Tapi pasti sedang on the way. Pasti diharapkan akan didapatkan. Sama. Mungkin sekarang belum. Tapi Tuhan berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Tuhan masih menyimpan. Mungkin perlu waktu Tuhan. Tapi percaya ini benar akan diberikan. Yang sekarang disimpan, masih disimpan, belum diberikan. Jadi kelimpahan itu masih simpan. Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan akan memberikan orang yang takut akan Tuhan ini adalah suatu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mendapatkan sesuatu itu dengan dasar takut akan Tuhan, pasti akan berbahagia. Tapi kalau kita mendapatkan bukan karena takut akan Tuhan, itu akan menghasilkan malapetaka, seperti contoh-contoh saya tadi. Itu sebabnya mari mulai takut akan Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menjaga hidup kita supaya kudus berkenan kepada Tuhan. Jaminannya hidup kita akan berbahagia. Bukan hanya kita, tapi dikatakan sampai anak cucu kita akan diberikan kebahagiaan. Jadi Tuhan memberikan itu. Di masa yang sulit pun Tuhan lakukan itu, saudaraku. Ada contoh-contoh yang kita pelajari bagaimana bangsa Israel dipelihara Tuhan di masa yang sulit. Di padang gurun gak ada apa-apa, tapi Tuhan kirimkan mana, sejenis roti dari embun turun dari langit setiap hari. Di masa yang sangat sulit bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana ketika Nabi Elia di saat yang sulit, masalah-masalah yang sulit terjadi, Tuhan memelihara Elia melalui burung gagak yang datang kepadanya setiap pagi dan sore, membawa roti dan burung puyuh sebagai lauknya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita percaya
pada masa kesulitan pun, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan pelihara kita. Amin. Kuncinya kita takut akan Tuhan. Segala usaha kita dasarkan kita takut akan Tuhan. Kita bisa saja mendapatkan jabatan yang strategis. Tapi kalau caranya nggak benar, jabatan itu didapatkan mungkin akan menimbulkan malapetaka. Banyak sekali pejabat-pejabat mendapatkan jabatan tinggi tapi malah malapetaka dalam keluarganya. Kenapa? Karena bukan dengan takut akan Tuhan. Kita bisa saja bekerja sebaik mungkin dan harus, tapi kalau kita bekerja dengan dasar takut akan Tuhan, ya pasti yang kita dapatkan itu akan memberikan kebahagiaan. Tapi kalau bukan takut akan Tuhan, menjadikan masalah malapetaka dalam hidup kita. Yang kedua apa berkatnya? Akan diberikan petunjuk Tuhan. Mazmur pasal 25. Dikatakan Mazmur 25. Ayat yang ke-12. Mari kita akan baca bersama. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Luar biasa Tuhan menunjukkan. Tuhan memberikan hikmat. Bangsa Israel pernah tuntun Tuhan melalui tiang awan pada waktu siang hari. Begitu tiang awan itu berjalan, bangsa Israel harus berjalan juga mengikuti di mana tiang awan itu menuntunnya. Saat tiang awan berhenti, bangsa Israel harus berhenti di situ. Pada waktu malam hari, ada tiang api yang menuntun. Dan saat tiang api berjalan, bangsa itu harus berjalan juga. Pada saat berhenti tiang api, bangsa itu berhenti. Ada hikmat menuntun bangsa itu. Saya percaya dalam kehidupan kita, mungkin kita sering mengalami kebingungan. Apa yang bisa lakukan? Tapi kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan memberikan hikmat apa yang harus kita lakukan. Karena janji Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan adalah akan diberikan petunjuk oleh Tuhan tentang apa yang harus dilakukan oleh Tuhan, oleh kita. Saudaraku, kemudian apalagi yang kita harus dapatkan? Akan dilindungi. Bapak Ibu, ini luar biasa, dilindungi. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, lalu meluputkan mereka. Kita bayangkan, malaikat Tuhan berkemah mengelilingi, melindungi. Luar biasa. Ini yang Tuhan berikan pada kita yang takut akan Tuhan. Malaikat Tuhan melindungi. Mereka berkemah, artinya menunggu kita. Selalu memonitor kita. Memberi jaminan pelindungan dari serangan-serangan maut. Lah kita tahu saudaraku, sehingga kita dalam Mazmur pasal 14 ayat yang ke-27 ini dikatakan yang sangat luar biasa. Mazmur yang terhindar dari jerat maut. Sama seperti Daniel. Daniel itu dimasukkan ke kandang singa. Yang sangat ganas singa itu. Tapi terhindar. Bagaimana mungkin singa yang sangat ganas itu ketika Daniel masuk, Daniel tidak diapa-apakan oleh singa itu. Karena Tuhan bekerja menutup
mulut singa itu menghindarkan diri dari Daniel malapetaka itu. Ini perlindungan yang luar biasa yang Tuhan berikan, bagaimana ketika Sadrak, Mesak, Abednego sama dimasukkan di dapur api yang begitu panasnya. Jangankan masuk, jarak yang begitu jauh, mendekat akan mati. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dalam dapur api itu menyala luar biasa. Dan tidak selai baju pun terbakar. Karena terhindar dari jerat maut. Karena Tuhan memberikan perlindungan kepada Daniel yang takut akan Tuhan. Memberikan perlindungan kepada Sadrak, Mesak, Abednego yang takut akan Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita renungkan kembali dalam firman Tuhan yang kita pelajari, mari kita hidup takut akan Tuhan, mendekat pada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Kalau saudara menjauh dari Tuhan, itu mungkin menganggap Tuhan itu jahat seperti singa. Tapi kalau kita menyadari Tuhan sangat baik, kita akan mendekat kepada Tuhan seperti Musa. Mendekat. Kita sadar kita berdosa, mendekat, mohon ampun kepada Tuhan. Mendekat, mengenal Tuhan lebih dalam. Karena Tuhan sangat baik, Bapa yang merindukan anak-anaknya datang bersekutu dengannya. Ini kebaikan Tuhan. Mari kita akan mengenal Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Semakin memperbaharui kualitas kita beribadah kepada Tuhan. Semakin kita fokus kepada Tuhan. Supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam. Karena orang yang takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan. Diberi kebahagiaan Tuhan. Bahkan bukan kita. Janji Tuhan sampai anak cucunya. Orang yang takut akan Tuhan akan diberikan petunjuk, akan diberikan hikmat. Ketika mengalami kesulitan akan Tuhan tuntun. Dan akan dilindungi oleh malaikat-malaikatnya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita akan terus meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Memiliki sikap hati kepada Tuhan. Mari kita berbalik pikiran kisah konsep kita. Kalau konsep dunia berkata, saya lebih takut kalau kamu yang tahu. Karena kamu akan memberitahukan kepada orang lain tentang kejahatan saya. Tapi kalau Tuhan yang tahu, saya nggak takut. Karena Tuhan itu akan mungkin memberitahukan ke yang lain. Kita akan balik konsep yang salah. Mari kita lebih takut pada Tuhan. Takut pada Tuhan. Walaupun gak ada yang tahu. Apa yang kita perbuat gak ada yang tahu. Tapi mari kita takut pada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan benar-benar berkata, anakku, aku mengasihi engkau. Karena engkau sungguh-sungguh takut akan aku. Karena engkau sungguh-sungguh mengenal aku. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami merindukan selama bulan September saya bergumul dengan firman-Mu supaya kami sungguh-sungguh semakin takut kepada Tuhan, memiliki hubungan yang semakin akrab dengan Tuhan. Allah yang Maha Dahsyat. Saya teringat ketika bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir. Sesungguhnya bangsa itu sudah mengenal Tuhan itu
sangat dahsyat. Tapi bangsa itu biasa-biasa saja. Tapi begitu bangsa itu melihat bagaimana Tuhan sangat dahsyat membelah laut Tiberau itu, menyelamatkan bangsa itu sehingga bisa berjalan di tengah-tengah laut yang dibelah itu. Bangsa itu meningkatkan penyembahan dia. Wow, kagum, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Semakin kita mengenal kedahsyatan Tuhan, semakin kita mengakui kehebatan Tuhan, kita akan semakin menyembah Tuhan. Jadi kualitas kita menyembah Tuhan sangat ditentukan bagaimana sikap kita, pengetahuan kita tentang Allah. Mari kita tingkatkan terus pengenalan kita kepada Tuhan, terus meningkat, supaya benar-benar kita akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan itu. Kita nyanyikan pujian. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Allah, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu-satunya di hidupku. Kita nyanyikan pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Lebih dalam. Selain Kau tiada lain. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Allah yang perkasa. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu
di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Saudaraku, silakan merespon firman Tuhan hari ini. Berdoalah pada Tuhan. Mungkin selama ini saudara lebih takut pada orang. Mungkin berkata, kalau Tuhan yang tahu, saya gak takut. Karena Tuhan gak akan menghukum. Tuhan gak memberitahu ke orang lain. Tapi saya takut kalau ada orang lain melihat perbuatan saya. Itulah sebabnya saya berusaha menyembunyikan perbuatan jahat saya. Jangan sampai orang lain tahu. Saudaraku, mungkin jikalau saudara selama ini punya pemikiran seperti ini, menyembunyikan, menutup rapat-rapat perbuatan jahat kita supaya tidak diketahui orang lain. Karena kalau orang lain tahu, pasti akan disampaikan ke banyak orang. Saudara, kalau orang lain tahu, pasti Tuhan lebih tahu. Tuhan tahu perbuatan jahat kita. Tuhan gak menyampaikan ke orang lain, tapi Tuhan berbicara pada saudara supaya saudara sadar dan bertobat. Bagaimana seperti pada saat Daud berbuat zina kepada Batseba, Tuhan pakai Nabi Nathan menegurnya Daud, dan Daud bertobat. Saudaraku, mari kita akan takut kepada Tuhan. Apapun yang kita perbuat, supaya sungguh-sungguh kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan begitu dahsyat. Ibadah harus kita pakai untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Sehingga setiap ibadah kita lakukan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Silakan saudara berdoa pada Tuhan. Apa yang ingin saudara lakukan merespon firman Tuhan hari ini? Apakah saudara ingin lebih takut kepada Tuhan? Artinya semakin mendekat kepada Tuhan. Karena saudara mengenal Tuhan itu baik. Nyatakan komitmen saudara dalam doa saudara. Bapa di surga, dengarkanlah doa kami, anak-anak-Mu ini Tuhan. Tolonglah kami.
Jikalau selama ini kami memilih pengertian yang salah tentang takut akan Tuhan, bila firman-Mu ini mengubahkan kami, biar kami lebih takut kepada Tuhan, sehingga ketika kami melakukan apapun kesalahan kami datang kepada Tuhan, kami mengakui di hadapan Tuhan, karena Tuhan adalah kami yang maha luar biasa dahsyatnya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Bapak, kami berdoa pada saat ini, Tuhan berkati untuk Ibu Raquel yang pada hari Kamis yang akan datang, hari Jumat yang akan datang tanggal 6 September, menurut perakiraan dokter akan menjalani operasi sesar untuk kelahiran putra yang kedua. Kami serahkan kepada Tuhan, jamah Ibu Raquel, jamah suaminya, berikan ketenangan. Kami berdoa untuk Dokter Dela yang menangani bersama tim medis di Rumah Sakit Ibu Anak Vitalaya Pamulang. Tuhan berkati, Tuhan persiapkan semua itu, Tuhan sterilkan, dan biar Roh Kudus mendahuluinya sehingga semua proses dilalui dengan baik sesuai dengan kerinduan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga operasi berjalan dengan lancar, ibu dan anak dalam keadaan sehat, dan keluarga berbahagia karena Tuhan yang memimpin semua itu. Terima kasih Bapa. Dan berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini punya pergumulannya, Tuhan, bila firman-Mu menguatkan mereka, karena Tuhan akan menjaga, memberikan hikmat, karena Tuhan akan memberikan perlindungan. Bahkan di masa yang sangat sulit pun Tuhan tetap memberikan perlindungan pada kami, orang-orang yang takut akan Tuhan. Itulah firman yang kami pegang ya Bapa, dan kami percaya kepada Tuhan. Tuhan menyimpan segala kebaikan itu bagi kami yang takut akan Tuhan. Mungkin saat ini kami belum mendapatkan semua, tapi janji firman-Mu Tuhan menyimpan, satu saat akan diberikan pada waktu yang tepat. Terima kasih Bapa. Bila itu penghiburan kami, kekuatan kami untuk menantikan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami di surga. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Engkau tiada yang lain, tiada yang lain, Tuhan, tiada yang lain, Tuhan.
Engkau satu di hatiku. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah hari Minggu sudah selesai. Mari kita bersalam-salaman satu dengan yang lainnya, saling menyapa, dan juga dengan Gembala Sidang dan Ibu Hester. Tuhan Yesus memberkati.